Kalau kalian mau mengejar penghasilan, itu silahkan kalian tingkatkan. Jadi percuma kalian bisa monetisasi, percuma kalian bisa sudah gabung di program partner YouTube, tapi penontonnya nggak ada. Tidak ada yang berbuah manis tanpa kita memupuknya. Mari subscribe channel ini, Info Android. Oke, ketemu lagi dengan Info Android channel ya. Jadi saya itu sekarang ini mau sharing ya. Jadi mau sharing, mau cerita sedikit ke teman-teman ya. Mau cerita tentang seputar YouTuber lah. Jadi maaf kalau bicara saya tuh masih berlepotan seperti ini, karena ini saya namanya juga YouTuber pemula ya. Saya akan cerita seputar YouTuber. Banyak sekali yang nanya soal gaji YouTuber. Bang, gajian berapa? Bang, subscribernya berapa? Ya, ini kan kebetulan ini saya channel baru ya. Jadi yang channel lama itu saya ceritakan ini untuk ungkapan cerita saya itu di sini. Karena yang channel yang lama yang saya sudah bergabung di program partner YouTube itu tentang tutorial Android ya. Jadi khusus membahas tentang Android, tapi kalau di sini ya agak campur-campur sedikit gitu guys. Jadi campur-campur, ada info-info tentang Android, ada juga tentang YouTuber ya, tentang YouTube ya. Jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya, yang mau sharing berapa sih gaji YouTuber, bagaimana sih cara menambahkan subscribe, bagaimana sih cara menambahkan jam tayang, silahkan teman-teman komentar di kolom bawah komentar video ini ya. Jadi nanti kita bisa sharing ya. Jadi berapa gaji YouTuber, bagaimana cara menambahkan subscriber, bagaimana cara menambahkan jam tayang juga. Gak apa-apa, kita sharing. Kita sama-sama YouTuber pemula, saya juga pemula, sama-sama, semuanya sama ya. Oke teman-teman, saya akan membahas berapa sih gaji YouTuber pemula. Oke, nih di channel saya yang satu ini nih ya, di channel saya yang satu ini gaji saya kemarin itu pernah saya menginjak sampai ke 12.500.000 ya, namanya juga pemula ya. Itu udah bersyukur banget dapat gaji 12.500.000. Sekarang gajian 10.500.000 nih. Teman-teman bisa lihat ya. Sekarang 10.500.000. Itu saya sangat bersyukur sekali karena seumur-umur saya tuh belum pernah mendapatkan gaji yang segitu besarnya ya, seakan seperti mimpi saja. Jadi saya sangat bersyukur sekali. Paling tidak saya bisa berbalas budi ke orang tua saya yang pernah membesarkan saya, yang pernah mendidik saya hingga saya sampai bisa seperti ini. Ya, paling tidak saya bisa ngasih jajan ke orang tua saya. Itu memang cita-cita dan tujuan saya. Saya belum pernah mendapatkan gaji segede itu atau uang segede itu, ibaratnya seperti itu ya. Seumur-umur untuk pekerjaan saya belum pernah ya. Kalau ada yang tanya saya kerjanya apa aja selain saya yang YouTube ini hanya sampingan ya teman-teman. Yang jelas saya punya pekerjaan yang tetap ya. Nanti saya akan cerita di di konten-konten saya selanjutnya ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya gaji YouTuber itu. Memang orang banyak yang bilang, wah bagus sekali gaji segitu, enak sekali ya gajian segede itu. Jadi kita jangan membayangkan gajinya dulu. Untuk teman-teman, jangan pernah membayangkan manisnya, karena kita pasti ada pahitnya. Ada beberapa rintangan-rintangan yang harus kita lewati, seperti kita nge-YouTube itu harus bagaimana, dari awal membangun channel itu bagaimana, dari awal kita nge-YouTube itu perjalanannya bagaimana. Itu sangat panjang sekali ya. Kalau saya mau cerita itu ada 2 bulan saya awal nge-YouTube. Saya gabung dengan teman-teman semua itu di grup-grup itu juga awal-awalnya seperti itu. Saya mendapatkan 200 subscriber sampai ke 300 kalau nggak salah di sub for sub. Habis itu saya lari
ya, setelah saya lihat channel saya semakin sambil gabung, tapi saya lihat ini channel saya semakin maju dan semakin jalan terus, subscribernya semakin naik tanpa saya harus sub for sub, ternyata naik sendiri gitu ya. Itu jadi naik sendiri teman-teman, tanpa sub for sub ya. Awalnya saya sub for sub seperti ya halnya teman-teman, tidak apa-apa, namanya juga pemula ya. Awalnya saya sub for sub, tukeran subscribe, tapi setelah saya membuat video, saya coba bikin video ini masih belum ada yang nonton, video yang satu lagi masih juga belum ada yang nonton, terus seperti itu. Saya coba lagi tutorial, oh ada peningkatan penonton. Saya bikin ini, oh ada yang nonton, terus kayak gitu, terus subscriber bertambah terus teman-teman. Jadi subscriber itu bertambah dengan sendirinya itu tanpa saya sub for sub. Setelah saya dapat mungkin subscriber murni sama sub for sub itu saya 200, itu saya dapat 700 sama subscriber murni, berarti meningkatnya itu 500 subscriber waktu itu ya. Jadi saya langsung berhenti dulu di sub for sub ya. Saya bukannya saya nggak mau sub for sub lagi, tapi saya lebih mengutamakan ke pembuatan video gitu ya teman-teman. Jadi daripada kalian, kalau channel kalian ini udah terasa ada subscribernya sudah bertambah dengan sendirinya, yang subscriber alami tanpa kita harus sub for sub, oh sudah ada kenaikan sehari 10, sehari 5, sehari 7 misalnya, teman-teman jangan fokus ke sub for sub ya. Jadi fokuslah untuk membuat video, bagaimana membuat video yang bagus tuh, bagaimana membuat video yang berkualitas tuh, bagaimana ya, yang digemari penonton tuh yang bagaimana gitu ya. Jadi kalau kalian fokus ke sub for sub, nanti akibatnya buruk di channel kalian ya. Ini suatu motivasi dan arahan buat teman-teman semua. Kenapa saya bilang seperti itu? Kenapa saya bilang buruk kalau kalian cuma mengandalkan sub for sub? Kadang sub for sub ini satu nih ya, buat teman-teman ingat, kadang sub for sub walaupun kalian mungkin punya 2000 subscriber dari hasil sub for sub, itu belum tentu kita ngupload video itu mereka nonton ya. Karena awalnya dia cuma mengejar 1000 subscriber. Boleh deh untuk mengejar 1000 subscriber ya, untuk mendaftarkan monetisasi. Tapi satu hal yang harus teman-teman tahu ya, setelah kalian dapat 1000 subscriber, karena itu hasil dari sub for sub, kalian sudah dimonetisasi pun video kalian tidak ada yang nonton mungkin kalau cuman mengandalkan yang subscriber dari sub for sub. Karena video itu ditonton mungkin yang kita pengen dan kita harapkan itu dari subscriber kita, bukan? Jadi jangan cuman mengandalkan dari subscriber kita, dari hasil sub for sub. Kalau perlu kita yang paling penting itu utamakan kualitas video kita ya. Terus topik video kita atau tema video kita itu apa yang kira-kira menarik buat penonton di luar sana selain subscriber. Itu boleh tengok teman-teman semua di channel saya yang satunya itu, subscriber itu hampir jarang yang nonton. Saya itu sekarang udah 37.000 subscriber ya. Jadi yang nonton itu paling cuman 300-200 paling ya. Dari 37 itu berarti nggak ada 10%, nggak ada 1% berarti ya subscriber yang menonton itu. Yang paling banyak itu yang selain subscriber yang nonton itu ya. Jadi kalau kalian mau mengejar penghasilan itu silahkan kalian tingkatkan video kalian, sering upload video, tingkatkan kualitas video, topiknya ganti yang bagus, temanya yang bagus ya, terus thumbnailnya ganti yang bagus biar menarik penonton dulu paling tidak kan gitu ya. Jadi percuma kalian bisa monetisasi, percuma kalian bisa sudah gabung di program partner YouTube tapi penontonnya nggak ada ya. Banyak juga yang sharing sama saya, bang kenapa ya saya itu ada sampai 7 bulan tuh belum gajian, setelah dari monetisasi 7 bulan tuh
belum gajian. Kadang sampai dia bilang gini, "Bang, dibeli aja channel saya ya." Kayaknya kalau dipegang sama abang bisa jalan, belum tentu juga ya kan. Saya bilang sabar saja, silahkan bikin video konten-konten yang menarik ya, ganti misalkan ini nggak ada yang nonton, ganti konten yang ini. Jadi cocoknya channel itu buat apa gitu. Kadang itu channel itu gini ya teman-teman, belum tentu channel itu bisa kita upload video dengan tema misalkan komedi, terus dicampur dengan tutorial, dicampur dengan YouTuber, itu belum tentu bisa seperti itu. Di channel saya yang satu nih ya, itu saya campur-campur itu yang tentang wisata atau apa gitu, tidak ada yang nonton teman-teman, nggak ada yang nonton, paling 100 200 gitu. Tapi begitu tutorial ya pasti ada penontonnya kan gitu ya. Jadi oh cocoknya channel saya ini ada di tutorial gitu ya. Jadi seperti itu. Dan cara meningkatkan subscriber itu sangat mudah sekali. Kalian tinggal kalau cocok channelnya sudah harus, oh misalkan di cover lagu misalnya, oke, kalian sudah cocok ya, udah banyak yang nonton di cover lagu ini, terus saja sehari 1 2 kalau memang nggak ada kerjaannya gitu, 1 2 yang penting sering-sering upload video gitu ya teman-teman. Itu kalau untuk meningkatkan subscriber seperti itu. Itu jam tayang, kalau jam tayang kalian harus bikin yang panjang videonya, berapa menit. Kalau udah oh ini cocok ini, oh ini pasti banyak yang nonton ini, itu kalian bikin video yang panjang gitu ya, bikin video yang panjang. Jadi minimal ditonton 5 menit gitu. 1000 orang kan udah berapa ya, 5000 menit ya kan, 1000 orang gitu, atau 3 menit lah, 3000 menit berarti kalau 1000 orang, kalau kali 10.000 sudah berapa menit gitu ya. Jadi dikalikan jam tayangnya sudah kelihatan. Jadi sabar saja. Kalian mau jadi YouTuber pemula yang sukses itu jangan terburu-buru pengen monetisasi ya, karena apapun itu semua itu sudah ada patokannya. Rezeki itu Tuhan yang ngatur, kita tinggal berusaha. Jangan buru-buru. Kalau memang belum saatnya diburu-buru pun channel kalian yang akan hancur. Kasihan ya, kalian jadi acak-acakan, memburu-memburu yang beli subscriber ya. Jadi kalian melakukan ke jalan-jalan yang nggak benar. Itu menurut saya nggak benar. Beli subscriber gitu ya, terus beli jam tayang, itu jangan ya. Ini sebuah motivasi dan ini sebuah cerita saja ya, kita kan sharing saja ya teman-teman. Jadi janganlah melakukan hal-hal yang nggak baik. Intinya seperti itu, sabar saja. Kalau memang rezeki itu sama Tuhan udah, oh ini rezeki buat kamu gitu ya, kita tidak bisa menolaknya. Kita tidak bisa menolaknya, ini hak kamu, kita tidak bisa menolaknya. Jadi kita tetap berjalan, kita tetap berdoa, kita tetap selalu semangat ya. Makanya jangan pelit subscribe ke orang lain, jangan pelit seperti saya nih. Saya pernah sub for sub teman-teman ya, pernah sub for sub. Itu ada orang itu nggak gantian sub, bahkan unsub karena katanya saya nonton kurang 3 menit atau gimana gitu ya. Baru saya udah 3 menit tapi saya biarkan, dia langsung unsub. Saya tidak apa-apa, saya tidak akan balik unsub, karena saya yakin orang nanam itu pasti panen ya kan, apalagi dipupuk pasti panennya akan lebih banyak, saya yakin. Bahkan ada yang unsub pun misalnya, saya tahu oh ini unsub nih orang ini 1 2 3 4 5 misalkan, tapi tidak masalah, yang datang sehari lebih dari 5. Bahkan Tuhan itu melipat gandakan jadi 10 kali lipat, 50 subscriber. Saya pernah teman-teman, di channel saya yang itu sehari itu saya dapat 300 subscriber. Minimal itu 100, minimal 100, kadang dulu ya, tapi ya dulu tuh kadang minimal tuh 50 70, tapi sekarang sudah ada peningkatannya. Setiap hari pasti ada yang subscribe ke channel saya. Aduh, sampai batuk teman-teman. Jadi jangan putus asa. Kalau memang kalian sudah nekat atau niat menjadi YouTuber ya, kalian ya selalu semangat terus setiap hari bikin video,
Kalau kalian punya pekerjaan tetap, kalian harus meluangkan waktu yang tepat. Misalkan, oh sekian jam, sekian saya membuat videonya, seperti itu ya. Jadi jangan kalian tinggalkan kerjaan yang lain yang sudah menghasilkan uang, kalian mengejar ke jadi YouTuber. Misalkannya pengen YouTube tapi yang belum pasti, belum ada penghasilannya, jangan. Jadi semua wajib dijalankan. Kalau kalian bisa kerjaan yang lainnya yang sudah mendapatkan hasil, walaupun itu berapa-berapa, tetap disyukuri ya teman-teman. Jadi intinya seperti itu. Kalau saya sih cuma ngasih motivasi ke teman-teman agar teman-teman semangat untuk menjadi YouTuber ya. Jadi kita itu saling support, saling mengingatkan ke siapapun gitu ya. Bukan cuman konten seperti ini hanya demi uang ya. Saya pengen lihat teman-teman itu, yang teman-teman saya misalkan yang barengan saya dulu, kan saya banyak, seperjuangan saya itu sangat banyak sekali, masih ada subscriber saya sering nonton video dia, saya sering like video dia. Saya pengen yang barengan saya juga lebih dari saya, lebih mendapatkan hasil cepet-cepet, monetisasi cepet-cepet, mendapatkan hasil yang luar biasa. Itu saya senang sekali ya, karena saya orangnya seperti ini. Saya tuh senang, saya daripada saya lihat orang lain sengsara tapi saya senang sendiri, saya tidak bisa, karena saya orangnya suka suka berbagi lah ya. Kalau ada rezeki ke siapapun ya, kita seikhlasnya kita bagi, karena rezeki itu hanya Tuhan yang punya. Kapan saja, detik kapan saja juga Tuhan bisa mengambil rezeki itu lagi kalau kita tidak pernah mensyukuri, kita tidak pernah mau berbagi ya. Makanya oke teman-teman, buat YouTuber pemula yang pengen mengejar jam tayang, pengen mengejar monetisasi, itu sarannya seperti saya, kalian pupuk channel kalian ya. Jam tayang itu sebenarnya sangat mudah, bikin video yang panjang tapi yang video itu yang berisi ya. Jadi videonya itu tidak membosankan penonton. Jadi penonton itu bukan 35 detik, 1 menit kabur, jangan. Kalau bisa dibikin yang sampai paling tidak separuh lah, 50% nonton video itu ya. Gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan kalian jadi YouTuber yang sukses semuanya. Saya doakan, saya doakan kalian jadi YouTuber yang sukses semua. Semoga YouTuber yang baru mulai YouTube ini sukses semua ya. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya akan cerita lagi di video selanjutnya.